Sudan bukan runtuh karena perang. Sudan runtuh karena dua jenderal yang sama-sama ingin jadi raja. Mereka dulu satu kubu, sekarang mereka saling membombardir istananya sendiri, dan jutaan rakyat jadi korbannya. Negara yang tadinya terlihat tenang, tapi menyimpan bom waktu. Selama bertahun-tahun, Sudan terlihat seperti negara yang tenang. Tak banyak disorot dunia, tak ramai media, namun di dalamnya sedang tumbuh bom waktu politik dan militer. Sejak Presiden Omar al-Bashir tumbang tahun 2019, Sudan kehilangan satu hal penting, pemimpin sipil yang benar-benar berkuasa, yang tersisa hanyalah militernya. Kenapa dunia diam? Karena Sudan tidak hanya miskin konflik, tapi kaya emas, minyak, dan jalur dagang. Banyak negara punya kepentingan, banyak yang diam karena diuntungkan, dan selama dua jenderal ini masih hidup, perang belum akan berhenti. Sudan tidak hancur karena rakyatnya, Sudan hancur karena kekuasaan lebih penting dari nyawa manusia. Dan pertanyaan sekarang, berapa juta lagi yang harus mati sebelum dunia benar-benar peduli? Kegagalan transisi politik dan kekosongan pemerintahan sipil di Sudan. Sudah tidak runtuh karena perang, Sudan runtuh karena tidak pernah benar-benar punya pemerintahan. Selama bertahun-tahun, negara ini seperti kapal tanpa nahkoda. Mesinnya hidup, tapi arah kemudinya kosong. Saat rakyat menang, tapi tidak pernah berkuasa. Tahun 2019, rakyat Sudan turun ke jalan. Mereka menumbangkan Presiden Omar al-Bashir yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Dunia menyebutnya kemenangan demokrasi. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah rakyat menang, tapi militer yang mengambil alih. Pemerintahan sementara yang tidak pernah sementara. Dibentuklah pemerintahan transisi. Katanya hanya sementara. Katanya hanya sampai pemilu. Tapi kursi-kursi terpenting dipegang oleh jenderal. Sipil cuma diberi kursi simbolis saja. Keputusan besar tetap di tangan militer. Negara berjalan, tapi bukan atas kehendak rakyatnya. Kudeta yang mematikan harapan. Oktober 2021, militer melakukan kudeta lagi. Pemerintahan sipil dibubarkan, Perdana Menteri ditahan. Saat itu, satu kalimat rakyat langsung viral di Sudan. Revolusi, kami dicuri. Sejak hari itu, Sudan resmi masuk fase berbahaya. Tidak ada pemerintahan sipil yang sah, tidak ada pemilu, tidak ada arah negara. Negara tanpa sopir. Bayangkan, sebuah bus besar, penuh penumpang, mesinnya hidup, rodanya berputar, tapi tidak ada sopirnya. Itulah Sudan setelah 2021. Semua lembaga lumpuh, ekonomi jatuh, harga makanan naik, uang anjlok, dan di atas kekacauan itu, dua jenderal mulai berebut kemudi. Kekosongan yang melahirkan perang. Saat tidak ada pemerintahan sipil yang kuat, yang berkuasa hanyalah senjata. Tidak ada penengah, tidak ada hukum yang ditaati, tidak ada keputusan yang dihormati. Dan ketika Burhan dan Hemeti bertengkar, tidak ada satupun institusi yang bisa menghentikan mereka. Maka perang meledak. Sudan bukan gagal karena rakyatnya. Sudan gagal karena negaranya dibiarkan kosong. Kosong dari demokrasi, kosong dari hukum, kosong dari kendali sipil. Dan saat negara kosong, senjata yang akan mengisinya. Ketegangan struktural dan sejarah konflik Sudan. Perang sudah tidak lahir kemarin, ia lahir puluhan tahun lalu dan terus diwariskan. Yang kita lihat hari ini hanyalah ledakan. Api sebenarnya sudah lama membara di bawah tanah. Negara besar tapi tidak pernah utuh. Sudan adalah salah satu negara terbesar di Afrika. Tanahnya luas, sumber dayanya melimpah. Tapi sejak awal berdiri, Sudan tidak pernah benar-benar utuh. Utara, selatan, timur, barat memiliki suku, budaya, dan kepentingan yang sangat berbeda. Negara dibangun tanpa menyatukan perbedaan itu. Akibatnya, konflik menjadi bahasa sehari-hari. Darfur, luka lama yang tidak pernah sembuh. Di wilayah barat ada Darfur. Selama bertahun-tahun, wilayah ini mengalami perubahan perebutan tanah, konflik suku, kekerasan bersenjata, pembantaian massal, jutaan orang mengungsi, ribuan orang mengungsi, ribuan desa hilang dari peta. Dan yang lebih berbahaya, banyak milisi Darfur kemudian direkrut menjadi pasukan bersenjata negara. Salah satunya adalah cikal bakal RSF. Negara yang membiarkan senjata tumbuh. Alih-alih membangun hukum, pemerintahan lama Sudan memilih jalan cepat, memelihara milisi. Setiap konflik diselesaikan dengan senjata. Setiap daerah dipasangi pasukan bayaran. Hasilnya, negara tidak punya satu tentara, tapi banyak tentara kecil, dan semuanya bersenjata. Konflik yang jadi warisan. Anak-anak tumbuh melihat perang, mereka belajar senjata sebelum belajar hukum. Konflik bukan lagi kejadian luar biasa.
Konflik menjadi budaya bertahan hidup. Di Sudan, kekuasaan tidak diwariskan lewat pemilu, tapi lewat laras senapan. Kenapa perang selalu kembali? Karena struktur negaranya rusak. Tidak ada sistem hukum kuat, tidak ada kepercayaan antar wilayah, tidak ada penyatuan militer. Setiap konflik kecil mudah berubah jadi perang besar. Karena semua pihak sudah siap tempur. Sudan bukan sedang mengalami perang pertama. Sudan sedang memanen perang lama yang tidak pernah diselesaikan. Dan selama luka, sejarah itu tidak disembuhkan. Perang di Sudan akan terus kembali dengan wajah berbeda, tapi dengan korban yang sama, yaitu rakyatnya itu sendiri. Kepentingan ekonomi dan sumber daya, mesin uang di balik perang Sudan. Sudan tidak miskin, Sudan sangatlah kaya, dan justru karena itulah ia dibakar. Yang diperebutkan bukan ideologinya, bukan agama, tapi uang, emas, dan jalur dagangnya. Tanah yang menyimpan harta. Di balik padang pasir Sudan tersimpan tambang emas raksasa, jalur minyak strategis, lahan pertanian subur, jalur perdagangan Afrika Timur Tengah. Nilai ekonominya miliaran dolar. Tapi rakyatnya miskin, negaranya bangkrut. Kenapa? Karena kekayaan tidak pernah masuk ke negara. RSF dan kerajaan emas gelap. Pasukan RSF bukan hanya tentara, mereka adalah konglomerasi bersenjata. RSF menguasai banyak tambang emas. Emasnya tidak lewat bank negara, tidak lewat pajak, langsung diekspor, langsung jadi uang. Dan dari uang itulah RSF membeli tank, drone, dan senjata berat. Artinya, mereka tidak butuh negara. Mereka adalah negara di dalam negara. Perang sama dengan bisnis. Di Sudan, perang bukan kerugian, perang adalah model bisnis. Semakin lama perang, semakin besar penyelundupan emas, perdagangan senjata, jalur migrasi ilegal, pungutan wilayah, semua itu adalah mesin uang. Dan mesin uang ini tidak ingin perdamaian, negara asing dan uang di balik layar. Sudan juga jadi arena perebutan kepentingan asing. Banyak negara butuh emas Sudan, jalur Laut Merah, pangkalan militer, suplai energi. Maka mereka memilih diam atau mendukung pihak tertentu, bukan demi Sudan, tapi demi kepentingan mereka itu sendiri. Rakyat yang selalu rugi, yang untung pedagang senjata, penyelundup, milisi, elit. Yang rugi petani, anak-anak, ibu-ibu, warga sipil. Negara kaya, rakyatnya miskin, yaitu Sudan. Sudan tidak sedang perang karena kebencian. Sudan sedang perang karena uang lebih berharga dari nyawa. Dan selama emas masih mengalir, darah akan terus mengalir bersamanya. Faktor etnis dan identitas, luka identitas yang membelah Sudan. Sudan bukan hanya terbelah oleh senjata. Sudan terbelah oleh siapa yang dianggap asli dan siapa yang dianggap asing. Disinilah perang menjadi pribadi, karena yang diperebutkan bukan cuma kekuasaan, tapi siapa yang pantas hidup di tanah ini. Negara banyak wajah, sudah bukan satu suku, bukan satu budaya, bukan satu bahasa. Ada ratusan kelompok etnis, Arab, Nubia, Beja, Fur, Masalid, Hawa, dan banyak lainnya. Namun negara ini dibangun hanya dengan satu wajah Arab Islam. Yang lain dibiarkan di pinggir. Kami dan mereka. Sejak lama masyarakat Sudan sudah belah menjadi dua. Kami yang dianggap pusat kekuasaan, mereka yang dianggap pinggiran. Wilayah Darfur, Kordofan, Nil Biru, semua disebut daerah pinggiran. Akses sekolah minim, rumah sakit jarang, keamanan nyaris tak ada. Pelan-pelan lahirlah kebencian struktural. Pemerintah lama memilih cara cepat, mengadu satu suku melawan suku lain. Milisi dipersenjatai, diberi legitimasi, dibiarkan menindas wilayah tertentu. Konflik bukan lagi politik, tapi perang identitas. Dan di Darfur, identitas menjadi alasan pembantaian. Luka yang diturunkan ke anak-anak. Anak-anak tumbuh bukan dengan cerita persatuan, tapi dengan cerita balas dendam. Mereka mewarisi luka yang tidak mereka alami, tapi mereka tanggung. Maka kebencian menjadi warisan. Ketika identitas dijadikan bahan bakar perang, hari ini konflik Sudan bukan hanya perang militer. Ia adalah ledakan luka lama. Milisi merekrut lewat suku, wilayah dibela atas nama identitas, dan dendam lama kembali dibangunkan. Sudan tidak hanya hancur karena peluru, Sudan hancur karena luka identitas yang tidak pernah disembuhkan. Dan selama uang masih dibelah jadi kami dan mereka, perang akan selalu punya bahan bakar. Perang Sudan yang tidak pernah benar-benar sendiri. Perang Sudan tidak hanya diputuskan di Khartoum, tapi juga di meja-meja rapat negara lain. Pelurunya ditembakkan di Sudan, tapi banyak yang dibeli dari luar negeri. Sudan pusat peta dunia. Sudan bukan negara sembarangan. Ia berada di jalur emas, penghubung Afrika Timur Tengah, jalur Laut Merah, dekat terusan Suez, jalur minyak. Siapa yang menguasai Sudan? Menguasai pintu ekonomi lintas benua. Perang yang didanai dari luar
Banyak laporan internasional menunjukkan senjata yang dipakai kedua pihak bukan buatan Sudan. Ada aliran dana, senjata, drone, kendaraan tempur, pelatihan militer yang datang dari luar negeri secara langsung maupun lewat perantara. Artinya, perang ini bukan hanya konflik lokal. Dukungan diam-diam. Sebagai negara tidak pernah mengaku ikut campur, tapi mereka membeli emas Sudan, memberi jalur logistik, memberi akses bandara, memberi pelabuhan. Mereka tidak mengirim tentara, tapi mereka mengirim napas bagi perang. Kepentingan lebih mahal dari perdamaian. Kenapa dunia terlihat lambat? Karena banyak yang takut kalau Sudan damai, peta kepentingan akan berubah. Kontrak emas, jalur dagang, pangkalan militer, pengaruh regional, semuanya bisa bergeser, maka konflik dibiarkan hidup. Hari ini Sudan bukan hanya perang saudara, ia berubah menjadi perang perantara, proxy war. Negara besar bertarung lewat pihak lokal tanpa mengorbankan tentaranya sendiri. Yang jadi korban tetap rakyat Sudan. Sudan tidak hanya sedang berperang, Sudan sedang diperebutkan. Dan selama Sudan dianggap hadiah geopolitik, darah akan tetap menjadi mata uangnya. Di Sudan, emas yang paling diperebutkan. Sudan produsen emas terbesar ketiga Afrika, nilainya miliaran dolar per tahun. Banyak tambang tidak lewat negara, dikuasai milisi dan jaringan gelap, dijual ke luar negeri jadi uang perang. Emas, bahan bakar utama konflik, minyak dan jalur pipa. Sudan punya ladang minyak, jalur pipa penting Afrika Timur, Laut Merah, akses ekspor energi global. Negara yang pegang Sudan pegang karena energi regional, minyak dan jalur pipa. Sudan punya ladang minyak, jalur pipa penting Afrika Timur, Laut Merah, akses ekspor energi global. Negara yang pegang Sudan, lahan pertanian terluas Afrika, disebut breadbasket of Africa, lumbung pangan Afrika. Tanah subur sangat luas, bisa jadi pemasok pangan Timur Tengah dan Afrika. Banyak negara ingin menyewa atau menguasai lahan ini. Sudan berada di jalur Suez Eropa Asia, jalur minyak dunia, jalur logistik militer. Siapa pegang pelabuhan Sudan punya posisi geopolitik mahal. Sudan juga menyimpan tembaga, besi, uranium, mineral industri. Ini penting untuk senjata, industri berat, energi nuklir. Posisi militer dan pangkalan Sudan ideal untuk pangkalan laut, kontrol Afrika Timur, pengaruh Timur Tengah. Ini sebabnya banyak negara diam tapi bermain. Kesimpulan singkat, Sudan bukan miskin, Sudan terlalu kaya. Yang diambil emas, energi, pangan, jalur dagang, posisi militer, pengaruh geopolitik, dan karena nilainya terlalu besar, perang jadi lebih menguntungkan daripada damai. Sudan dan pelajarannya. Sudan bukan sekedar cerita perang. Sudan adalah cermin tentang apa yang terjadi saat sebuah negara kehilangan arah, kehilangan hukum, dan kehilangan keberanian untuk menempatkan rakyat di atas kekuasaan. Sudan mengajarkan satu pelajaran mahal, bahwa senjata tanpa hukum lebih berbahaya dari musuh manapun, bahwa negara tanpa pemimpin sipil lebih rapuh dari negara miskin, bahwa kekayaan alam tanpa keadilan hanya akan melahirkan perebutan, bukan kemakmuran. Dan yang paling menyakitkan, Sudan mengajarkan kita bahwa perang tidak selalu lahir dari kebencian, tapi sering lahir dari keserakahan yang dibiarkan. Hari ini jutaan orang Sudan kehilangan rumah, besok bisa jadi negara lain yang kehilangan masa depannya. Karena ketika kekuasaan lebih penting dari kemanusiaan, perang bukan lagi kecelakaan, ia menjadi pilihan. Dan Sudan adalah bukti bahwa satu pilihan salah bisa menghancurkan satu generasi.